saya Atiza Arahmi, peserta Latsar Angkatan 1 Kelompok B, penyelenggara Bappekom PU Wilayah 1 Medan tahun 2025 dari Unit Kerja BPJN Riau. Nah, pada tugas asinkronus hari ini, saya ingin membagikan mengenai rencana saya dalam membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Nah, sejauh ini, tugas yang saya kerjakan sebagai CPNS itu sebatas membantu proses pembuatan surat SPPD, serta mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan dokumen keuangan. Nah, sebagai ASN muda, saya menyadari bahwa pentingnya untuk membangun budaya kerja yang kuat serta profesional. Salah satunya dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak. Oleh karena itu, saya merancang sejumlah langkah strategis untuk membangun dan menanamkan budaya kerja berakhlak agar dapat menjadi fondasi dalam menjalankan tugas secara lebih profesional. Mungkin dari nilai pertama, yaitu berorientasi pelayanan, di mana saya berupaya untuk menanamkan nilai berorientasi pelayanan dengan berkomitmen untuk bersikap ramah, cekatan, dan dapat diandalkan setiap kali menerima tugas. Saya selalu berusaha untuk merespon permintaan pekerjaan dengan cepat dan sopan, tanpa menunda-nunda serta memastikan setiap pekerjaan ini selesai tepat waktu. Lalu sebagai bentuk implementasi nilai akuntabel, saya berkomitmen untuk melaksanakan setiap tugas yang dipercayakan kepada saya dengan penuh tanggung jawab. Lalu dalam tugas mengumpulkan dan pengecekan kelengkapan dokumen keuangan, saya berupaya untuk memastikan bahwa seluruh dokumen yang saya tangani telah lengkap sesuai format dan benar secara administratif. Selanjutnya, untuk nilai kompeten, saya secara rutin itu meluangkan waktu untuk mempelajari aturan-aturan terbaru yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, baik melalui dokumen resmi ataupun modul pelatihan. Saya juga aktif bertanya dan berdiskusi dengan senior ataupun pegawai yang lebih berpengalaman untuk mengambil ilmu baru yang seringkali tidak tertulis di pedoman formal. Dan upaya saya untuk menjaga keharmonisan di lingkungan kerja, saya menjaga sikap profesional dalam menjalankan setiap tugas, baik dalam bersikap maupun berkomunikasi, agar tidak menjadi pemicu konflik di lingkungan kerja saya. Dan saya juga paham bahwa dinamika pekerjaan ini bisa menimbulkan tekanan ataupun perbedaan pendapat. Namun, saya berusaha untuk tetap tenang, objektif, dan tidak terbawa emosi dalam menyikapi situasi tersebut. Lalu selanjutnya, sebagai wujud pengamalan nilai loyal, saya berupaya untuk menunjukkan kesetiaan serta kepedulian terhadap instansi tempat saya mengabdi. Salah satunya melalui penggunaan fasilitas kantor secara bijak dan bertanggung jawab. Saya yakin dan menurut saya bahwa loyalitas itu tidak hanya diwujudkan melalui kepatuhan terhadap atasan ataupun kebijakan organisasi, tetapi juga tercermin dalam kepedulian terhadap pemeliharaan aset serta lingkungan kerja, seperti mematikan lampu dan AC ruangan saat sudah pulang kerja. Itu juga dilakukan sekaligus untuk penghematan energi. Selanjutnya, sebagai CPNS yang ingin terus berkembang dan menyesuaikan diri di segala tuntutan zaman, saya berupaya untuk meningkatkan nilai adaptif dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana penunjang kerja. Nah, khususnya dalam pengelolaan arsip dokumen. Saya menyadari bahwa ketergantungan pada dokumen fisik itu memiliki resiko seperti kehilangan, kerusakan akibat cuaca, ataupun adanya keterbatasan ruang untuk penyimpanan dokumen tersebut. Nah, untuk itu saya mengambil langkah preventif dengan melakukan digitalisasi terhadap dokumen-dokumen yang penting yang sudah saya tangani, di mana setiap file ini saya simpan dalam folder digital dan tertata rapi. Lalu dalam menjalankan tugas sebagai CPNS di bidang keuangan, saya juga tidak hanya bekerja sendiri, saya mengurus dokumen keuangan ini dengan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan beberapa pegawai lain seperti PPSPM, bagian verifikasi, dan tim administrasi lainnya. Jika penerapan budaya berakhlak ini dapat saya jalankan dengan konsisten, maka akan muncul sejumlah potensi positif yang sangat mendukung kelancaran tugas saya sebagai bekerja di bidang keuangan. Nah, salah satunya adalah terwujudnya penggunaan anggaran, mana khususnya belanja perjalanan dinas yang lebih tertib dan sesuai peruntukannya. Dengan menjunjung nilai akuntabel dan berorientasi pelayanan, saya akan lebih berhati-hati dalam memastikan bahwa setiap pengeluaran ini telah sesuai dengan aturan dan kebutuhan tugas. Lalu selain itu, penerapan nilai kompeten dan adaptif ini juga mendorong saya untuk menata dokumen keuangan yang lebih rapi dan sistematis. Nah, hal ini akan bermanfaat jika sewaktu-waktu ada proses pemeriksaan ataupun audit, karena berkas ini sudah terdokumentasi dengan baik dan gampang dicari serta siap untuk digunakan kapan saja. Nah, meskipun beberapa potensi positif ini dapat dicapai melalui penerapan nilai-nilai berakhlak, saya juga menyadari bahwa dalam praktik ini tidak semuanya berjalan mulus. Ada sejumlah tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses untuk membangun budaya kerja yang ideal ini. Nah, yang pertama mungkin itu saya masih baru dan minim pengalaman, karena sebagai CPNS yang baru memulai masa tugas, saya memahami bahwa wawasan saya dalam mengenai alur kerja serta sistem birokrasi di kantor ini belum sepenuhnya mendalam.
Lalu mungkin ada rekan kerja yang belum tentu sejalan karena tidak semua orang punya semangat yang sama untuk berubah, karena kadang ada yang kurang terbuka terhadap ide baru serta cara kerja yang mungkin lebih disiplin dan terstruktur. Nah, meskipun hambatan-hambatan tersebut dapat mempengaruhi kelancaran dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak, saya percaya bahwa setiap tantangan ini memiliki solusi. Saya merumuskan beberapa langkah strategis sebagai upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan agar rencana penerapan budaya kerja berakhlak ini dapat berjalan secara konsisten dan efektif. Mungkin yang pertama, saya akan rutin berdiskusi dengan senior yang lebih berpengalaman untuk memahami alur kerja dan belajar dari pengalaman mereka dalam menangani berbagai kendala. Lalu yang kedua, mungkin saya akan mendokumentasikan hal-hal baru yang dipelajari agar mudah untuk dipelajari ulang saat saya butuhkan. Dan yang terakhir, saya akan menunjukkan secara konsisten cara kerja yang berpegang pada nilai berakhlak ini, karena ketika orang lain melihat manfaatnya secara nyata, mereka akan lebih terbuka untuk ikut mengikuti nilai-nilai baik tersebut. Nah, saya menyadari proses ini tuh tidak selalu mudah, namun dengan tekad yang terus untuk belajar, terbuka terhadap masukan, dan menjalin kerjasama yang baik dengan rekan-rekan kerja, saya optimis bahwa budaya kerja berakhlak ini akan menjadi bagian dari keseharian dan memberikan manfaat bagi saya untuk dapat terus tumbuh dan menjadi pribadi yang dapat diandalkan dalam lingkungan kerja. Mungkin sekian dari pemaparan saya terkait rencana untuk membangun budaya kerja berakhlak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.